Halo anak kelas 6, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sudah siap belajar ya, menerima materi pembelajaran jarak jauh. Pagi ini kita akan belajar melanjutkan materi matematika yang sudah kita pelajari, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Saat ini kita akan membahas tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat negatif. Sebelum lanjut anak-anak, silakan siapkan buku catatan kalian. Kalian catatlah materi-materi yang kalian anggap penting. Kemudian simaklah baik-baik video ini sehingga di saat ada tugas kalian akan bisa mengerjakan dengan mudah. Kita awali dengan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat negatif. Kemarin kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat negatif. Mungkin kalian akan melanjutkan kembali dengan materi operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat negatif. Nah, sebelum itu anak-anak, sebelum lanjut, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana prinsip atau sifat-sifat yang dimiliki oleh pada bilangan operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Kita anggap pengoperasian bilangan itu ada dua bilangan saja ya, ada dua bilangan saja, yaitu bilangan A dan B. Jika ada operasi bilangan dua bilangan A dan B, A dikurangi B akan menjadi sifatnya A tambah negatif B. Kemudian jika dua bilangan A dan B dioperasikan pengurangan, A kurang dalam kurung negatif B, dia akan berubah menjadi sifat A tambah B. Artinya, jika bilangan A dikurangkan dalam kurung negatif bilangan B, dia akan berubah sifatnya menjadi A tambah B. Berarti di sini anak-anak mungkin menurut kalian membingungkan. Ini adalah sudah sifat ketentuan bilangan bulat ya. Nanti kita akan terapkan dengan menggunakan garis bilangan supaya lebih jelas ya. Kita lanjutkan dengan sifat berikutnya. Jika ada dua bilangan, itu bilangan A dan B, dioperasikan dalam bentuk pengurangan, negatif A dikurangi negatif B, maka sifatnya akan menjadi negatif A ditambah B. Sekali lagi, bilangan negatif A dikurangi negatif B, maka sifatnya akan berubah menjadi negatif A tambah B. Selanjutnya, jika dua bilangan A dan B dioperasikan dalam bentuk pengurangan, negatif A dikurang B sama dengan negatif A tambah negatif B. Prinsip ini yang perlu kalian catat supaya sifat-sifat inilah yang akan menjadi pedoman kalian untuk mengerjakan tugas berikutnya. Untuk lebih jelas anak-anak, marilah kita bahas beberapa contoh soal berikut ini ya. Ini ada soal nomor 1. Nomor 1 ini ya, ada sifat ya, nomor 1, soal nomor 1 ada sifat yang terkait dengan ini anak-anak.
dengan negatif A dikurang B. Nah, ini dia. Negatif 5 dikurang 4. Bagaimanakah kita menentukan hasilnya jika kita menggunakan garis bilangan? Perhatikan anak-anak. Negatif 5 seperti yang kemarin Ija jelaskan, kita selalu berangkat dari bilangan netral yaitu bilangan 0. Kita melangkah ke negatif 5 karena negatif 5 posisinya di sebelah kiri. Kita melangkah 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 5 anak-anak. Kemudian kurang atau negatif 4 lagi. Berarti dari negatif 5 kita bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Ternyata dari bilangan 0, langkah yang ditempuh terakhir adalah menuju bilangan negatif 9. Jadi kesimpulan negatif 5 dikurang 4 atau bisa dibaca negatif 5, negatif 4, hasilnya adalah negatif 9. Itulah anak-anak konsep dasar pengurangan ya. Jika menggunakan garis bilangan, kita akan lebih mudah memahami karena garis bilangan itu adalah konsep nyata untuk melakukan pengurangan dalam bilangan bulat negatif. Bagaimana? Sampai di sini kalian sudah paham? Ya, Ibu rasa semua sudah memahami. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Soal nomor 2. Di sini ada soal 2 dikurang negatif 5. Ini terkait dengan sifat yang kedua ini. A kurang negatif B. Dia akan berubah sifatnya menjadi A tambah B. Mari kita buktikan dalam garis bilangan. Kita awali dengan bilangan 2. 2 kita selalu berangkat dari bilangan netral yaitu 0. Melangkah 2 langkah ke kanan, 1, 2. Ini dia. Kemudian ingat, 2 kurang negatif 5 akan berubah sifatnya menjadi 2 ditambah 5. Nah, anak ingat, kalau pengurangan bertemu dengan negatif, maka sifatnya akan berubah menjadi simbol penjumlahan atau menjadi tambah. Bilangan itu akan ditambah anak-anak. Kalau seperti itu halnya, maka bilangan atau soal nomor 2 akan berubah menjadi 2 ditambah 5. Maka dari itu, dari bilangan 2 akan melangkah kembali ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah langkah kelima dari bilangan 2. Nah, sekarang kita cek berapakah jarak atau langkah yang ditempuh dari bilangan 0. Kita lihat tanda panah. Ternyata dari bilangan 0, langkah yang ditempuh adalah sampai ke bilangan 7. Ingat anak-anak, bilangan 2 dikurang negatif 5 akan berubah sifatnya menjadi 2 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 7. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang penting
Kuncinya adalah sifat-sifat kalian, sifat-sifat bilangan ini harus kalian pahami dulu. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Ada soal negatif 3 dikurang negatif 9. Berapakah hasilnya? Nah, ini terkait dengan sifat negatif A dikurang negatif A dikurang negatif B. Maka sifatnya akan berubah menjadi negatif A tambah atau dijumlahkan menjadi B. Negatif A positif B. Ingat anak-anak, perhatikan di sini baik-baik. Kurang bertemu dengan dalam kurung kurang, dia akan berubah menjadi penjumlahan. Oke, kita akan buktikan dalam bentuk garis bilangan. Ingat, kurang bertemu dengan kurung negatif, maka dia akan berubah menjadi positif atau penjumlahan. Kita cek. Kita bergerak dari 0, 3 langkah ke kiri yang menunjukkan negatif 3. 1, 2, 3, negatif 3 anak-anak. Kemudian karena sifat ini berubah menjadi penjumlahan, maka dia harus dijumlahkan sebanyak 9 langkah ke kanan. Kita cek. 1 dari 3 ya. Dari 3 melangkah 9 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini anak-anak, sampai ke hitungan 9, angka yang ditunjukkan adalah bilangan 6. Kita cek perjalanan dari bilangan netral. Berapakah bilangan yang ditempuh? Ternyata hasil yang ditunjukkan adalah bilangan 6. Jadi, negatif 3 dikurang negatif 9, maka dia akan berubah menjadi sifat negatif 3 ditambah 9. Masih ingatkah prinsip utang piutang kemarin? Negatif 3 ditambah 9, berarti kalian memiliki utang sebanyak 3, kemudian uang simpananmu 9, jadi kalian masih memiliki sisa simpanan sebanyak 6. Ya. Jadi simpananmu 9 atau uangmu 9, dibayarkan utang sebanyak 3, maka kalian masih memiliki sisa simpanan sebanyak 6. Jadi anak-anak, itu adalah pembahasan kita hari ini tentang operasi hitung pengurangan. Jadi untuk berikutnya kita akan mencoba tugas ya. Berapa tugas yang menyangkut soal tadi? Coba kalian kerjakan soal berikut ini. Dengarkan baik-baik. Nomor 1. Nomor 1. Carilah hasil pengurangan bilangan bulat berikut. Ya, nomor 2. Nomor 2 ya. Coba perhatikan nomor 2. Nomor 2 A, B, C, D. Nah, ini anak-anak. 20 dikurang negatif 5. Ingat, terapkan dengan menggunakan sifat-sifat tadi. Nomor B, negatif 15 dikurang 20. Nomor C, negatif 5 dikurang negatif 1. Nomor D, negatif 11 dikurang 4.
Bagaimana anak-anak? Silakan kalian pahami dulu sifat-sifat operasi hitung pengurangan. Setelah itu baru kalian lanjutkan dengan tugas ini. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian ya. Pembelajaran jarak jauh memang waktunya sangat singkat. Ibu ucapkan selamat belajar. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui WA. Ibu akan menghargai semua pertanyaanmu dan Ibu akan memberikan penjelasan sehingga kalian akan memahami apa yang menjadi kesulitan dalam belajar. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri dengan ucapan selamat belajar. Selalu ingat protokol kesehatan meskipun di rumah. Jadi Ibu ucapkan atau akhiri dengan selamat pagi.